kalau kita berpuasa dalam keadaan sulit, susah, berat dalam perjalanan, ini diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Ngapunten, puasa Ramadan itu tidak boleh dibatalkan begitu saja, Pak. Sama dengan sholat. Sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan. Haram membatalkan sholat wajib kecuali ada darurat. Contoh umpamanya banjir, kobongan. Jangan sampai waktu ada kebakaran di masjid tenang wae sholat, mati syahid nanti. Bukan syahid, Pak, sangit nanti ini, ya, karena dia tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab Siyam, kitab yang menjelaskan tentang puasa. Hadis ke-21 kalau di buku terjemahan halaman berapa itu? 161 ya. Jadi ibu mungkin kalau ada yang bawa buku dibuka halaman 161 di terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, mudah-mudahan Allah yang maha tinggi meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fatahi, beliau keluar pada tahun penaklukan Mekah atau Fathul Mekah, ilal Makkata, ke Mekah, fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Fasoma, lalu beliau dalam keadaan puasa, hatta balago qura al-ghamini, sehingga beliau sampai di tempat yang namanya Qura al-Ghamim. Fasoman nasu, dan sahabat atau manusia juga melaksanakan puasa. Tsumma da'a, kemudian beliau meminta biqadahin min ma'in, sekendi dari air. Farfa'ahu, lalu beliau mengangkatnya, hatta nadharan nasu ilaihi, sampai masyarakat atau orang-orang melihat beliau. Fasyariba, lalu beliau meminumnya. Tsumma qila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, inna ba'dhan nasi, sesungguhnya sebagian manusia, qad shoma, sungguh ia masih berpuasa. Faqalah, maka Rasulullah bersabda, ulaikal usatu, ulaikal usatu, mereka itu durhaka, mereka itu durhaka. Wali lafdin, dan di lafad yang lain, faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad syaqqa, sungguh terasa berat, alaihimus siyamu, atas mereka apa itu, mengerjakan puasa. Wa innama yantadiruna fima fa'alta, maka sesungguhnya mereka menunggu-nunggu tentang apa yang engkau kerjakan. Fada'a biqadahin min ma'in, maka beliau Rasulullah meminta sekendi air. Ba'dal asri, setelah sholat asar. Fasyariba, lalu dia meminumnya. Rawahu Muslimun. Ini masih tentang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ke kota Mekah
saat bulan Ramadan. Lalu Rasulullah dan para sahabat yang mengikutinya, tentunya tidak satu dua sahabat, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, ini sedang berpuasa. Lalu saat di tempat Qura al-Ghamim, ini kalau keterangan di sini ini sudah lebih dari 80 mil, ya. Nah, beliau meminta sekendi air. Jadi tempat air gitu, Pak, bukan kurbah. Kalau kurbah itu yang dari kulit itu, ya, dari kulit itu kurbah biasanya. Nah, ini sekendi air, lalu beliau mengangkatnya. Ya biasa minum, kalau minum di tempat minum itu kan diangkat, ya. Orang lain melihat, loh, Rasulullah kok ngangkat tempat air kendi diminum, Mbak. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, ya, teman-teman masih berpuasa ya. Lalu Rasul mengatakan, ulaikal usatu, mereka itu durhaka. Kenapa durhaka? Karena tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di riwayat yang lain, ketika dalam perjalanan masyarakat atau para sahabat itu susah, sedih atau berat dalam melaksanakan puasa ini dalam perjalanan, lalu menunggu-nunggu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah minta air, lalu diminum. Nah, ini waktunya setelah asar, kurang didik, Pak, sebenarnya, ya. Lalu beliau meminumnya. Artinya apa? Artinya kalau kita berpuasa dalam keadaan sulit, susah, berat dalam perjalanan, ini diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Ngapunten, puasa Ramadan itu tidak boleh dibatalkan begitu saja, Pak. Sama dengan sholat. Sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan. Haram membatalkan sholat wajib, kecuali ada darurat. Contoh umpamanya ada gempa bumi, ini kalau terus menerus nanti ambyuk roboh semuanya, lari, Pak, ya. Banjir, kobongan, jangan sampai waktu ada kebakaran di masjid tenang wae sholat, mati syahid nanti. Bukan syahid, Pak, sangit nanti ini, ya, karena dia tidak paham. Kalau sholat sunnah boleh, ya. Bahkan kalau dipanggil orang tua sholat wajib itu tetap tidak boleh membatalkan, ya. Nah, supaya tahu orang tua itu kita sholat, takbirnya kita keraskan, ya. Takbir intiqal, ya Allahu Akbar, lah gitu. Tapi kalau sholat sunnah dipanggil orang tua, sebaiknya itu dibatalkan. Termasuk ngapunten, ya, puasa ini itu tidak boleh membatalkan puasa wajib, ya. Itu hanya tidak ada masalah atau kedaruratan atau kesulitan. Nah, ini ada kesulitan maka diperbolehkan, ya. Nah, kalau puasa sunnah masih gono kesulitan, boleh batalkan. Kemarin yang ada sebelum ini Rasulullah puasa, Pak, puasa sunnah, lalu datang kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah, ada makanan. Oh, ada ya Rasulullah, ini makanan enak. Wes, aku gak poso wes. Lah, boleh. Atau begini, setelah subuh itu nggak makan, ya. Nah, kelihatan waktu Rasulullah ke Sayyidatina Aisyah,
Kamu punya makanan apa? Ngapunten Rasulullah, nduk kulkas godhok blas. Umpamane di kulkas, Pak. Wis ning ngono aku tak poso wae. Ini poso sunnah. Poso sunnah itu boleh apa? Niat sebelum zuhur. Kalau poso wajib itu wajib niat sebelum subuh, yaitu di malam harinya. Itu dulu ngapunten, saya itu kalau pas di Malang dulu, Pak, itu makannya banyak sekali, tapi kecil badannya. Karena apa? Ngapunten, dulu bukan cacingan ya, kombatin ada ya. Sering puasa. Jadi ada teman itu begini, namanya Narko ya. Saya kalau panggil Kak Narko. Kak Narko, ini beliau sekarang di Pandeglang sana, di Banten, menjadi pejabat sana ya, eselon 3 kalau nggak salah. Ya, kenapa masak apa? Kono siji masak ya Kak. Ayo poso. Lah gitu Pak. Tiap hari itu begitu. Kono siji masak poso. Nah, setelah puasa nanti jam 10 ada orang tua teman yang datang, biasa kan nggawa oleh-oleh Pak. Oleh-oleh jajan nih, ini apa gitu? Mokel. Ya makan begitu sudah. Ono panganan nih, ya. Itu kita dulu, ya. Nggak apa-apa, kecuali kalau puasa wajib. Termasuk ibu-ibu juga gitu. Puasa wajib didekati oleh suami, jangan mau disuruh untuk membatalkan, nanti ada hadisnya. Ya, tapi kalau puasa sunnah, ini tadi maghribnya kan 17.45. Umpamane poso Senin Kemis bapake teko kerja iku jam 17.40, kan kurang 5 menit Pak. Ini maghrib. Bu, kepengin nemen Bu, mosok dicepitno lawang Bu. Nah gitu loh, umpamane. Mulai. Ya. Nah ini enggak apa-apa, ya tadi dipancal aja. Ibu-ibu bagaimana? Wajib untuk membatalkan. Nah itu insya Allah ibu-ibu sudah mendapatkan juga pahala puasa. Ya, puasa itu sunnah, yang begituan itu wajib. Ya, kok dipancal lah, sepeda weh. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.